Baiknya mendidik anak dari usia 1 sampai 6 tahun diajarkan apa? Tentu tauhid ya. Tentu tauhid. Yang paling sederhana. Nah, Tuhan kita adalah Allah. Tuhan itu apa Pak? Apa Bu? Ya jawab semampu kita. Tuhan adalah yang menciptakan kita semua, dan kita harus menyembah Dia. Kita semua itu milik Dia, milik Allah. Gitu. Ya belum begitu paham, gak masalah. Yang penting dia hafal bahwa Tuhan adalah gitu. Kita harus menyembah Tuhan, kita harus taat pada Tuhan. Tuhan itu hanya ada satu di jagat raya alam semesta, namanya Allah, atau Ar-Rahman, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, gitu ya. Rasulullah mengajarkan, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau minta, mintalah hanya kepada Allah. Jika engkau mohon, pertolonglah, mohonlah pertolongan hanya kepada Allah. Nabi mengajarkan seperti ini kepada siapa? Kepada bocah umur mungkin 7 tahun, mungkin 6 tahun ya, karena bocah ini ketika Rasul wafat umurnya baru 10 tahun, berarti waktu itu mungkin 7 tahun, mungkin 6 tahun. Bocah itu bernama Ibnu Abbas. Kan riwayat menyatakan Ibnu Abbas itu umurnya 10 tahun ketika Nabi wafat. Oleh karena itu Ibnu Abbas meriwayatkan hadis bukan cuman dari Nabi ya, tapi juga dari Abu Bakar, dari Umar, dari Utsman, kan jauh lebih senior. Kan banyak hadis-hadis Nabi yang tidak didengar oleh Ibnu Abbas, gitu ya. Apa maksud Pak Ustadz bahwa mengamalkan sunnah menjadi solusi permasalahan haji? Ya, jelas sekali. Coba kalau kaum muslimin di negeri kita ini paham sunnah, tahu sunnah, ya, mau nggak minjem dana talangan dari bank supaya nama kita masuk? Mau nggak? Mau nggak? Kalau dia paham sunnah, mau nggak? Ya pasti nggak mau. Orang riba. Ya sekarang taruhlah nggak riba, mau nggak kalau dia paham sunnah? Ya nggak mau, karena haji itu khusus bagi yang mampu, khusus bagi yang mampu. Yang nggak mampu nggak usah nabung segala macam. Allah nggak suka, kan memaksakan diri. Sama dengan antum hujan-hujan memaksakan diri datang ke masjid, basah kuyup, terengah-engah, berdarah-darah. Allah nggak bangga, Allah nggak senang. Allah senang kita ini beribadah kepada Allah dengan nyaman, tenang. Ketika ada hujan udah di rumah. Bahkan muadzin saja disuruh mengganti hayya 'alas shalah, mari kita sholat, diganti dengan shollu fi buyutikum, sholatlah di rumah kalian masing-masing. Berarti menabung, jual ini, jual itu supaya bisa nama masuk berangkat haji. Enggak perlu. Berarti berapa juta tuh berkurang antrian kalau paham sunnah semua. Berapa juta itu berkurang. Nah sekarang kasihan yang punya duit, bayar langsung bisa, tapi nunggu 5 tahun lagi, 7 tahun lagi, 10 tahun lagi. Gara-gara yang nggak punya duit ini nggak paham sunnah, tidak taat kepada Allah dengan benar, taatnya dengan tidak benar. Ya, banyak sekali ini permasalahan yang akan selesai kalau kaum muslimin faham sunnah, mengamalkan sunnah. Bagaimana menata hati agar bisa menerima rezeki yang sudah diatur di saat keadaan rezeki sempit? Tentu yang kita bisa tata adalah zahir kita, bukan hati kita. Karena hati kita, yang menata hati kita, yang membolak-balikkan hati kita, siapa?
Allah. Dengan apa Allah membolak-balikkan hati kita? Dengan dua jarinya. Maka kita tidak bisa menata hati, nggak bisa. Yang bisa menata tangan, kaki, lisan, mata. Dalam hari ini kita pakai mata kita. Jangan melihat yang lebih kaya dari kita. Betul, lagi sempit, kebutuhan banyak, tapi alhamdulillah jelek-jelek punya rumah. Sementara lihat yang di kolong jembatan, yang gubuk-gubuk liar itu, apa mereka bukan manusia? Apa mereka bukan kaum muslimin? Ya, alhamdulillah. Kita rezeki sempit, tapi masih punya rumah. Nggak punya rumah, alhamdulillah masih bisa ngontrak. Insya Allah banyak, apalagi kita di Indonesia ini ya, yang jauh lebih banyak dari kita, banyak. Itu yang kita tata, apa tadi, mata kita, bukan hati. Bagaimana dengan hadis Nabi menyuruh Ibnu Umar untuk tidak meninggalkan sholat malam? Apakah dari hadis tersebut bahwasanya sholat malam wajib? Tidak ya. Pertama, tidak ada Rasulullah menyuruh Ibnu Umar suruhan yang wajib. Ya, kalimatnya bukan wahai Ibnu Umar, sholatlah sholat malam, enggak kan? Seandainya kalimatnya seperti itu belum tentu wajib. Kan suruhan itu, perintah itu ada yang wajib, ada yang tidak wajib. Tidak semua perintah itu wajib. Ya. Yang kedua, Nabi tidak mengatakan seperti itu, tapi mengatakan apa? Sebaik-baik lelaki adalah Ibnu Umar. Kalau dia terus sholat malam, berarti jelas tidak wajib. Dan tentu diperkuat dengan sabda beliau, bahwa sholat yang wajib hanya 5 waktu. Ya, tidak wajib bukannya tidak penting, tidak wajib bukannya tidak perlu, tidak wajib bukan berarti udah tinggalkan saja. Tidak. Berapa banyak keutamaannya besar tapi tidak wajib. Ya. Jika ibu belum umrah, apakah anak mewajibkan daftar umrah atau haji? Karena haji ini rukun Islam ya, fokus ke haji. Tapi yaitu tadi, seandainya ada uang. Seandainya tidak ada uang, tidak mampu, sampai meninggal kok belum haji, tidak masalah. Bagaimana proses badal haji yang benar? Apakah mengerjakan hajinya harus 2 kali? Iya. Pertama kan kita harus haji dulu. Nah, tahun depan atau tahun depannya lagi kita hajikan ayah kita atau ibu kita atau kakek kita, nenek kita, buyut kita, ya. Bukan paman kita, bukan sepupu kita, bukan tetangga kita. Sebab yang didalil adalah anak dengan orang tua. Dan seandainya boleh tetangga, sepupu, teman, ya tentu batal firman Allah. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidak akan mendapatkan pahala kecuali apa yang dia usahakan sendiri. Kalau anak kan usaha orang tua. Nggak mungkin ada anak kalau nggak ada orang tua. Kalau keponakan, sepupu, apalagi tetangga, teman, usaha siapa itu? Ya. Siapakah paus itu? Nggak tahu saya. Maksudnya ikan gitu? Ya, mungkin tokoh-tokoh agama tertentu ya. Dalam Islam tidak ada pemimpin agama, pemimpin spiritual, tidak ada. Yang ada ulama berilmu, dan dia bukan pemimpin.
Apakah ulama itu pemimpin kita? Nyuruh kita pakai ini, nyuruh kita pakai itu, kita harus taati? Enggak. Yang pemimpin kita adalah presiden kita, raja kita, Amirul Mukminin. Itu pemimpin kita, wajib kita taati. Presiden kita menyuruh kita untuk pakai baju tertentu di hari Senin misalnya, wajib kita taati. Ya, kemana-mana harus bawa KTP, wajib kita taati. Naik motor harus pakai helm, wajib kita taati. Oleh karena kalau MUI yang nyuruh kan nggak wajib, himbauan saja. Yang wajib ditaati adalah perintah Amirul Mukminin. Dan sekali lagi, Islam tidak punya pemimpin spiritual, pemimpin agama. Yang ada tadi Amirul Mukminin, presiden, raja, khalifah. Bagaimana penjelasan tentang takalluf? Memaksakan diri. Sebetulnya kita tidak mampu, tapi kita paksa-paksakan. Kita nggak mampu beli hewan kurban, uang kita cuman 1 juta. Kita pinjam sana, pinjam sini, apalagi ngajak patungan, ya nggak sah. Yang boleh sah, yang boleh patungan kan sapi, unta. Nah, itu contoh sederhana takalluf. Seperti Zainab memasang tambang di masjid. Ketika sholat penat, lelah, capek, panjang ya, sholat malam, berpegangan di tambang itu. Ketika Nabi diberitahu, Nabi menyuruh untuk melepaskan tambang itu. Katakan kepada Zainab, kalau lelah, capek, istirahat, ngantuk, tidur. Jangan memaksakan diri. Nah, begitu kira-kira takallufnya. Nggak sanggup tapi memaksakan. Dalam urusan dunia, orang muslim ruku sujud tapi miskin, orang kafir kaya raya. Ya kalau ya justru karena dunia ini bukan tujuan ya. Karena dunia ini, kalau kata Allah apa? Seandainya dunia ini ada harganya di mata Allah ya. Seandainya dunia ini ada harganya di mata Allah, harganya itu sebelah sayap nyamuk. Kan murah sekali itu, tapi ada harganya ya. Maka orang-orang kafir itu tidak akan aku kasih walaupun seteguk air kalau ada harganya. Kenapa orang-orang kafir jangankan seteguk ya, melimpah ruah air, uang, emas, perak, gedung, mobil mewah. Sementara kaum muslimin banyak yang diberi sedikit. Kenapa? Karena nggak ada harganya. Di mata Allah dunia ini nggak ada harganya. Bangkai kambing, sampah. Yang ada harganya surga, melihat saja nggak sanggup. Orang kafir tidak diberi. Karena yang ada harganya luar biasa itu surga. Maka nggak mungkin ada orang kafir masuk surga. Menikmati bunyi-bunyian surga saja tidak sanggup. Menyaksikan keindahan surga nggak sanggup. Jadi penuh dengan siksaan, ditutup, diselimuti dengan siksaan. Itulah orang kafir. Waliyadzubillah. Habis? Ya. Mengenai kaitan yang Pak Ustaz katakan tadi tentang istighfar. Pertanyaan istighfar. Pertanyaan istighfar. Istighfar itu dalam siapa perbuatan istighfar. Nah, istighfar di sini yang dimaksud berapa banyak istighfar di sini maksudnya? Atau setiap saat dilakukan istighfar ini, apakah cukup istighfar ini dengan hanya mengucapkan astagfirullah, apabila kami berkata astagfirullahaladzim, aku tidak mendengar lagi dengan astagfirullahaladzim, waktu mulai aku yang lain mungkin bisa dihitung. Iya, jangan dihitung ya. Kalau dihitung ya tidak memperbanyak.
Yang namanya amal pembanyak ya jangan dihitung. Bisa puluhan, bisa ratusan, bahkan bisa ribuan. Bagaimana istighfar? Ya minimal astagfirullah. Bolehkah astagfirullahaladzim? Boleh. Wa atubu ilaih? Boleh. Adapun setelah sholat, Nabi hanya mencontohkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali tanpa lafaz al-azim. Maka kalau setelah sholat kemudian astagfirullahaladzim, ya tentu bid'ah, tidak mencontoh Nabi SAW. Nah, di luar sholat bebas, karena memang Nabi tidak mencontoh. Nabi hanya mengatakan perbanyak istighfar. Astagfirullah istighfar, astagfirullahaladzim istighfar, wa atubu ilaih istighfar. Gitu. Jadi bedakan antara yang ada contoh dari Nabi dengan yang tidak. Saya milih saf paling belakang kalau sholat karena sering buang angin. Buang anginnya wajar apa tidak? Misalnya 1 jam sekali, setengah jam sekali, saya kira itu wajar ya. Kalau wajar, ya jangan sholat menjadi tidak wajar. Nyari saf paling belakang tentu ini tidak wajar, kerugian besar ya kan. Ya udah paling depan. Nah, kalau toh buang angin yang wajar ya sudah, keluar dari saf, melewati orang-orang sholat berjamaah, boleh apa tidak? Boleh. Yang tidak boleh, yang dosa besar adalah melewati orang yang sedang sholat sendiri atau imam. Kecuali buang anginnya itu, kentutnya itu nggak wajar, ya, setengah menit sekali, 10 detik sekali, kan nggak wajar, ini udah sakit kan? Maka boleh. Takut nanti mengganggu yang lain ya bolehlah di belakang atau apa ya. Dan jangan wudu. Mosok setengah menit pasti kentut wudu, ya kapan sholatnya? Ya kan? Ya nggak usah wudu, wudu pas pertama aja. Begitu sholat, waduh, udah terusin aja. Ya kan nggak mungkin, ya kan? Wudu lagi, kentut lagi, wudu, ya kapan sholatnya? Ini kan udah nggak normal, gitu ya. Sama dengan orang tua berpenyakit, terus menetes air kencing, nggak masalah. Wudu sekali, sholat mungkin pakai pempes ya. Nah, ketika sholat terus menetes air kencing, nggak masalah. Teruskan sampai salam. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Habis, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi